uraian kita pada pagi hari ini bisa menyegarkan kembali ingatan kita terhadap informasi yang dahulu pernah kita sama-sama baca, tapi mungkin kita lupa. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan Idul Adha ini, yang pertama adalah kita akan bahas dulu tentang kualitas hewan kurban yang biasa dikurbankan oleh Nabi dan para sahabat. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita sholat yang kita sembah Allah, Al-Quran yang kita baca sama seperti Al-Quran yang dibaca Nabi dan para sahabat. Kemudian kalau kita melaksanakan ibadah haji, sama, Nabi dan sahabat juga ibadah haji. Umrah juga begitu. Jadi secara global, semua amaliyah yang dulu dilakukan sahabat, yang dilakukan Nabi, yang dilakukan salafus saleh, itu sama juga seperti yang kita lakukan. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa kok keberkahannya beda? Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu, itu orang sulit untuk menyalurkan harta zakat. Sebab mayoritas orang bukan mustahik, tapi muzaki. Mau menyalurkan harta zakat itu sulit. Di sini orang mampu, di sana orang mampu, pergi ke kampung ini orang mampu, di mana-mana. Nah, sulit. Nah, sekarang kita nggak perlu keliling menyalurkan harta zakat. Proposal datang ke masjid kita kadang-kadang, Bapak Ibu. Nah, masalahnya kenapa? Yang disembah sama, Tuhannya sama, kitabnya sama. Ternyata Bapak Ibu, dari ibadah kurban ini kita belajar kualitas. Nah, di hadis Bukhari nomor 5553 itu di atasnya ada namanya hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu adalah hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari tanpa sanad yang komplit. Jadi Imam Bukhari biasanya kalau beliau meriwayatkan hadis itu komplit silsilahnya. Beliau dari siapa? Misalnya gurunya namanya si A dari gurunya si B, terus sampai ke Nabi. Nah, ini enggak, ini langsung ke sabda Rasulnya atau melalui asar sahabatnya. Itu namanya hadis mu'allaq. Nah, di hadis mu'allaq di atas hadis nomor 5553 itu Imam Bukhari menulis babun udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini aqranaini wa yudhkaru saminaini. Jadi hewan kurban yang biasa dikurbankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah 2 ekor domba yang bertanduk dan gemuk. Jadi hewannya gemuk, Bapak Ibu. Wa qala Yahya ibnu Sa'id sami'tu Abu Umanah ibnu Sahlin qala kunna nusamminul udhiyata bil Madinati wa kana al muslimuna yusamminun. Ada tabi'in yang bernama Yahya bin Sa'id. Beliau pernah berkata bahwa saya pernah mendengar sahabat Abu Umamah bin Sahl radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dulu di kota Madinah itu biasa menggemukkan hewan kurban yang akan kami jadikan, yang akan kami korbankan saat Idul Adha. Begitu juga kaum muslimin sama-sama melakukan hal tersebut. Nah, jadi ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi kualitasnya beda. Ini yang menyebabkan keberkahan yang turun di zaman Nabi dan sahabat juga beda dengan yang hari ini dirasakan oleh umat Islam. Tuhannya sama, kitabnya sama, perintah dan larangannya sama. Tapi kenapa kok barokahnya beda? Sebab ternyata kualitas amalnya beda. Kadang-kadang kita kalau kurban hewannya yang kecil-kecil, yang penting banyak. Yang dilakukan Nabi adalah memperbaiki, meningkatkan kualitas. Tapi yang dilakukan umat saat ini kebanyakan memperbanyak kuantitas. Nah, kualitasnya kurang kita perhatikan. Dalam sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di kitab yang sama dalam Sahih Bukhari juga. Nabi itu Bapak Ibu biasanya kalau selesai sholat kadang beliau menghadap ke jamaah. Kadang-kadang miring di sebelah kanan, kadang-kadang miring di sebelah kiri, kadang-kadang juga tetap diam menghadap ke arah kiblat. Nah, tapi
suatu waktu Nabi selesai melaksanakan sholat asar kalau nggak salah, beliau nggak pakai wirid, nggak pakai zikir, langsung jalan pulang ke rumah. Nah, kemudian beberapa waktu berlalu, Nabi datang lagi ke mihrab tempat tadi beliau sholat, melaksanakan wirid dan zikir. Selesai, para sahabat nanya, ya Rasul, kok ini ada pemandangan yang berbeda yang kami lihat pada hari ini. Kok selesai sholat langsung jalan, kemudian pulang terus balik lagi. Nabi menjelaskan bahwa beliau tadi itu teringat dengan sekeping uang emas yang seharusnya beliau bagi-bagi, cuma tertunda karena melaksanakan sholat asar. Masih ada sekeping emas yang tertinggal. Ini bikin Nabi risau, bahkan kepikiran sampai sholat. Nah, kita ini kebalikannya, Bapak Ibu. Kalau kita habis sedekah, ini kadang-kadang kita malah risau. Apalagi sedekahnya agak banyak, nggak bisa tidur malam itu, nyesel. Kenapa kok tadi 1 juta yang bisa sedekah? Coba tadi 100 saja, 900 masih bisa dipakai untuk yang lain. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Jadi kualitas amal kita nggak sama. Ini yang menyebabkan keberkahan yang seharusnya juga sama kita dapatkan, tapi ternyata berbeda. Jadi Nabi ketika beliau itu melaksanakan ibadah kurban beserta sahabat, itu hewan kurbannya dipilih yang gemuk. Kalau belum gemuk, digemukkan dulu. Jadi 4 bulan, 3 bulan, atau beberapa bulan sebelum hari raya, kira-kira hewan kurban mana, kambing mana, domba mana yang akan disiapkan untuk dikorbankan, ini dipisah. Pisah kandangnya khusus, dikasih makanan nutrisi-nutrisi yang berlebihan supaya dia gemuk. Begitu gemuk, kemudian dikorbankan. Sehingga ketika orang menerima hewan kurban tersebut, dia akan merasa puas. Kenapa? Karena yang diberikan sesuatu yang berkualitas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tata cara pelaksanaan penyembelihannya itu kapan yang tepat waktunya. Sekarang sama-sama kita baca hadis Bukhari nomor 5545. Imam Bukhari rahimahullah taala beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundar haddatsana Syu'bah an Zubaid al-Iyami an Sya'bi anil Bara radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narji' wa nanhar man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'. Faqama Abu Burdah ibnu Niyar wa qad dhabaha faqala inna 'indi jada'a faqala idbaha wa lan tajziya an ahadin ba'daka. Imam Bukhari rahimahullah taala beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Muhammad bin Bashar. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Gundar. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Zubaid al-Iyami dari Asy-Sya'bi dari sahabat Bara radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, sesungguhnya hal pertama yang kita lakukan pada hari raya Idul Adha kita ini, kata Nabi, itu adalah melaksanakan sholat. Jadi ini urutannya, sholat dulu, sholat hari raya Idul Adha. Tsumma narji fananhar. Kemudian kita pulang ke rumah masing-masing, baru setelah itu kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Barang siapa yang melakukannya urut, artinya sholat dulu, baru berkorban, faqad asaba sunnatana, berarti orang tersebut telah melaksanakan sunnah kita, kata Nabi. Telah melaksanakan tata cara program hari raya yang sesuai dengan syariat. Wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya lebih dulu, jadi belum sholat tapi udah disembelih, kata Nabi, maka hewan yang disembelih tadi itu adalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya.
Jadi tidak memenuhi syarat sebagai daging untuk hewan kurban hari raya Idul Adha. Misalnya ini kambing, banyak orang kurban kambing ya di masjid kita ini sampai 300 ekor. Jadi inisiatif supaya tidak terlalu capek, habis isya udah disembelih. Atau misalnya jam 3 pagi sebelum subuh udah disembelih. Atau sebelum berangkat Idul Adha nyicil, dipotong dulu beberapa ekor. Nah, ini hewan yang sudah dipotong tadi dia gagal. Dia tidak menjadi hewan kurban, tapi hanya daging yang disembelih biasa seperti kita masak sate dan gulai. Nah, jadi ini urutannya. Jadi ketika Nabi bersabda seperti itu, ada seorang sahabat berdiri namanya Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu. Beliau cerita ke Nabi bahwa beliau sudah terlanjur melakukannya. Jadi sebelum sholat, kambing yang mau dikorbankan itu disembelih lebih awal. Dia ngomong kepada Nabi, ya Rasul, saya sudah sembelih hewan kurban saya sebelum sholat. Kata Nabi, idbaha walan tajziya an ahadin ba'daka. Jadi ini sahabat ini disuruh oleh Nabi mengulangi kembali hewan kurbannya. Nah, sahabat ini dia ngomong juga, inna indi jaza'ah. Saya punya jaza'ah ya Rasul. Jadi jaza'ah itu, jadi orang Arab itu dia ngasih nama-nama khusus Bapak Ibu. Punya kucing, kucing dikasih nama. Punya burung, burung dikasih nama. Gitu. Itu kebiasaan orang Arab. Termasuk dalam penamaan hewan-hewan yang biasa dipakai untuk kurban ini. Jadi jaza'ah itu adalah kambing yang usianya di bawah 1 tahun. Ya 6 bulan, 7 bulan, atau 8 bulan, ini namanya jaza'ah. Nah, sementara untuk hewan kurban minimal usianya 1 tahun kalau untuk kambing. Nah, tapi karena ini kambingnya sudah disembelih lebih awal, dia nggak punya yang lain, tapi dia punya jaza'ah. Dan kondisi jaza'ah atau hewan kambing milik sahabat Abu Burdah ini gemuk. Jadi usianya di bawah 1 tahun, tapi gemuk. Kata Nabi, idbaha. Nah, kamu sembelih itu, jaza'ah itu, untuk mengganti. Akan tetapi walan tajziya an ahadin ba'daka. Tapi dispensasi ini enggak berlaku untuk orang lain selain kamu. Jadi khusus sahabat ini saja. Karena baru pertama, sahabat ini dijadikan contoh. Contoh itu kan enggak banyak Bapak Ibu. Ada perempuan tanpa ayah, tanpa suami, tanpa pasangan hidup bisa punya anak. Maryam melahirkan Nabi Isa. Ini contoh. Satu aja. Nah, ini untuk contoh. Jadi nggak banyak gitu. Ada onta bisa keluar dari batu di zaman Nabi Soleh, contoh mukjizat. Nah, jadi hanya satu. Nah, begitu juga dispensasi untuk hukum ini hanya berlaku untuk sahabat Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, tidak berlaku untuk orang lain. Jadi ini urutannya ya, urutan cara kita dalam melaksanakan program Idul Adha. Sholat dulu, baru kemudian kita menyembelih. Kalau misalnya menyembelih hewan kurban lebih awal, maka otomatis hewan sembelihan tersebut sesuai dengan hadis ini, maka dia gagal. Jadi dia enggak berlaku penyembelihannya. Kemudian selanjutnya adalah babu qismatil imam al-adhahi bainan nas. Seorang pemimpin dia boleh untuk membagi-bagi hewan kurban kepada masyarakat, kepada orang lain, dan orang tadi menyembelih hewan kurbannya. Jadi kita misalnya dikasih orang hadiah kambing. Hadiah kambing ini bisa kita jadikan sebagai hewan kurban Idul Adha. Jadi kita nggak harus beli. Nah, kita memang sengaja mau kurban tahun ini dan kita nggak punya peternakan kambing, kita juga tidak melihara kambing, nggak ada orang ngasih hadiah, kita beli pakai uang kita. Kalau ternyata ada orang ngasih kita hadiah, kita dikasih hadiah nih beberapa ekor kambing. Nah, salah satunya kita korbankan, ini juga hukumnya boleh. Dalilnya ini hadis Bukhari 5547. Di mana Imam Bukhari beliau mengatakan haddatsana Mu'az ibn Fadalah, haddatsana Hisam an Yahya an Ba'jah al-Juhani an Uqbah ibn Amir al-Juhani qala qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi dhuhaya fasarat li Uqbah jada'a
Faqultu ya Rasulullah, sarat li jada'ah fala dhahi biha. Jadi Nabi pernah bagi-bagi kambing kepada para sahabatnya. Bagi-bagi. Nah, kemudian sahabat tersebut menyembelih hewan tersebut. Jadi untuk hewan kurban. Termasuk yang dapat bagian itu adalah sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Jadi disembelih. Nah, cuma begitu pas mau disembelih, sahabat ini ngomong ke Nabi, ya Rasul, ini bagian saya hewan kambing yang levelnya masih jenis jaza'ah, usianya masih di bawah 1 tahun, tapi sudah di atas 6 bulan. Cuma posisinya gemuk. Kata Nabi, dhahi biha. Berkorbanlah atau sembelihlah hewan kurbanmu itu. Nah, kemudian orang yang menyembelih hewan kurban itu siapa? Apakah yang menyembelih hewan kurban itu harus panitia? Ataukah yang menyembelih hewan kurban itu boleh selain panitia? Boleh selain panitia. Nah, sekarang kita baca hadis Bukhari 5564. Babu wad'il qadami ala safhid dzabihati. Wa bihi qala hadatsana Hajjaj ibnu Minhal hadatsana Hammam an Qatadah hadatsana Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshain amlahain aqranain wa yad'u rijlahu ala safhatihima wa yadhbahuhuma bi yadihi. Jadi Nabi kalau beliau menyembelih hewan kurban itu beliau pilih yang pertama adalah jenis domba. Jenis domba, kemudian bertanduk dan bulunya itu belang hitam dan putih, kemudian sekaligus 2 ekor. Kalau 1 ekor apa enggak boleh? 1 ekor juga boleh. Jadi beliau seringnya ketika korban itu kapsaini. Jadi kapsaini ini bentuk tasniyah ya, artinya mengandung makna 2. Jadi 2 ekor domba. Kemudian beliau sembelih sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ada orang ingin korban Idul Adha ini, hari raya Idul Adha, dia ingin korban kambing dan dia bisa menyembelih sendiri, dia boleh menyembelih sendirinya di rumah, sembelih sendiri. Dan ini yang dilakukan Nabi, begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi Nabi dan para sahabat setelah selesai melaksanakan sholat, mereka pulang ke rumah masing-masing. Untuk apa? Untuk menyembelih hewan kurban mereka. Jadi masing-masing itu menyembelih hewan kurban di rumah. Bahkan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ini di hadis mu'allaq di atas hadis nomor 5559, wa a'ana rajulun ibnu Umar fi badanatihi wa amara Abu Musa banatihi ayyudahina bi aidihinna. Abdullah bin Umar itu beliau pernah dibantu orang untuk menyembelih hewan kurbannya. Nah, kemudian sahabat Abu Musa Al-Asy'ari itu beliau menyuruh anak-anak gadisnya untuk menyembelih hewan kurban juga. Nah, jadi anak-anak gadis di zaman sahabat Nabi mereka sudah biasa Bapak Ibu menyembelih hewan kurban. Sekarang anak-anak gadis kita nyuci ayam aja sih. Nah, ini anak-anak sahabat masih gadis, belum berkeluarga. Tapi mereka sudah biasa menyembelih hewan kurban, menyembelih kambing sudah biasa. Jadi kalau misalnya kita nyembelih sendiri di rumah, ini kita bawa pulang hewan kambing kita sembelih di rumah, maka kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Selain nyembelih, kita harus siap motong-motong, nguliti, kemudian kita bagi-bagi. Zaman sekarang orang merasa repot. Nah, tapi dulu Nabi motong sendiri. Nabi potong sendiri, kemudian sahabat potong sendiri. Nah, sekarang orang pada sibuk semua, Pak. Kalau nggak sibuk, banyak menyibukkan diri. Sehingga intinya merasa ribet, kemudian waktunya jadi panjang dan lain sebagainya. Akhirnya inisiatif dibentuklah panitia oleh pengurus masjid untuk membantu meringankan siapa para jemaah kaum muslimin yang kira-kira mungkin tidak memiliki waktu untuk menyembelih dan membagi-bagi atau memiliki kesibukan yang lain, silakan daftarkan di
masjid. Jadi kalau misalnya ditanya, ini kok nggak ada dalilnya ini, Nabi nggak pernah bikin panitia masjid, panitia hewan kurban, nggak ada. Wah, ini panitia diresmikan tanggal sekian, dibubarkan tanggal sekian gitu. Nah, ini kok orang zaman sekarang pada bikin panitia, sebab ini meringankan kinerja masyarakat kaum muslimin. Coba misalnya disuruh masing-masing, ya, Bapak Ibu yang mau korban sembelih masing-masing di rumah. Nah, ini udah habis hari tasyrik, udah habis, hewan masih belum tersembelih, Bapak Ibu. Apalagi sapi. Nah, apalagi sapi. Jadi adanya panitia di zaman sekarang ini membantu meringankan. Dan kemudian ketika misalnya kita menyerahkan kepada panitia, tentu di sini ada ongkos tambahan. Nah, sebab di zaman Nabi dan para sahabat nyembelih sendiri. Bahkan anak-anak gadis kalau korban juga nyembelih sendiri. Nah, sekarang kita merasa nggak mampu untuk melakukan itu, kemudian kita serahkan kepada panitia masjid. Kita jangan seuzon sama panitia masjid. Nanti kalau sama panitia masjid, ini nanti dikorupsi. Sebab kadang-kadang kalau misalnya beli, ya ini dia punya kenalan orang pandang, beli satu sapi dikasih bonus misalnya 1 ekor kambing. Nah, ini warga yang nyembelih 10 sapi, berarti ada 10 kambing sebagai bonus. Bonusnya ini nggak pernah dilaporkan ke masyarakat, pasti makan pengurusnya aja nih. Makanya selesai Idul Adha pada beli motor baru semua misalnya. Kita nggak boleh seuzon begitu, meskipun mungkin itu bisa jadi Anda yang demikian, tapi kita nggak boleh seuzon. Kalau kita sudah menyerahkan hewan kurban kita kepada panitia masjid, kita percayakan sepenuhnya. Dan karena ini yang menyembelih panitia, ya panitia, mungkin panitia juga tidak semuanya tukang jagal. Biasanya mengundang tukang jagal khusus misalnya. Nah, jadi akhirnya panitia memutuskan untuk ada ongkos tambahan, ongkos sembelih. Nah, misalnya ini satu orang dikenakan 20.000 atau 10.000 misalnya. Nah, ini ongkos ini harus kita bayar. Sebab ini ongkos ini juga bagian dari tanggung jawab kesempurnaan kurban kita. Sebab kita menyembelih hewan kurban itu bukan hanya ngantar kambing ke masjid dibiarin aja, bukan. Nah, tapi kan ada prosesnya, ada proses pemotongan ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah boleh seorang laki-laki atau seorang suami dia menyembelih satu hewan kurban untuk ahli keluarganya? Sebab mungkin ada sebagian orang menganggap bahwa 1 ekor kambing, 1 ekor hewan kurban itu hanya berlaku untuk 1 orang. Nah, sekarang kita baca hadis Bukhari nomor 5548. Hadis Bukhari nomor 5548. Imam Bukhari beliau mengatakan hadatsana Musaddad, hadatsana Sufyan an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa hadat bisarif qabla an tadkhula Makkah. Wa hiya tabki fa qala ma laki ana fisti? Qalat na'am. Qala inna hadha amrun katabahu Allah 'ala banati Adam. Fa aqdi ma yaqdi al-hajj ghayra an la tatufi bil bait. Falamma kunna bimina utitu bilahmi baqar. Faqultu ma hadha? Qalu dhuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Jadi Nabi dan istri beliau itu beliau pernah melaksanakan perjalanan untuk melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Nah, ketika tiba di satu tempat yang bernama Syarif, belum sampai di Mekah, sebab Nabi ini kan lahir di Mekah, cuma kemudian hijrahnya ke Madinah. Otomatis beliau itu menjadi warga Madinah. Jadi kalau beliau mau pergi haji atau umrah, balik lagi ke kampung halamannya. Sebab Ka'bahnya ada di Mekah, bukan ada di Madinah. Nah, di perjalanan ini Sayyidah Aisyah beliau mengalami datang bulan. Nah, datang bulan, kemudian Nabi melarang supaya Sayyidah Aisyah tidak boleh melaksanakan tawaf, sebab salah satu syarat tawaf itu harus suci. Maka perempuan yang sedang berhadas dia tidak boleh melaksanakan tawaf. Nah, ketika sudah tiba di Mina, itu kemudian Sayyidah Aisyah ini dikasih
hewan kurban, daging sapi. Jadi beliau nanya, "Mahada? Apa ini?" Nah, kemudian orang-orang ngasih tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah berkorban seekor sapi untuk para istri-istrinya. Jadi satu ekor sapi untuk istri-istri Nabi. Jadi bukan satu ekor sapi untuk satu orang. Nah, ini dalil hukumnya. Tapi jika misalnya ada bapak ibu yang kaya raya, nah di tahun ini itu masing-masing ingin korban satu hewan, nah itu silahkan. Misalnya anggota keluarga 10 orang, nah, sudah kaya raya ini satu ekor kambing satu orang, itu juga boleh silahkan. Jadi berkorban ya satu hewan untuk ahli keluarga itu hukumnya juga boleh. Kemudian selanjutnya adalah di mana tempat menyembelih hewan korban itu. Sekarang kita baca hadis Bukhari 5551. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Abi Bakar al-Muqaddami hadatsana Khalid ibnu al-Haris hadatsana Ubaidillah an-Nafi' qala kana Abdullah yanhar fil manhar qala Ubaidillah yakni manhar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menyembelih hewan kurban itu lokasinya ada di tempat penyembelihan. Jadi Nabi punya tempat penyembelihan atau lokasi khusus yang biasa dipakai menyembelih hewan kurban setiap tahunnya. Dan lokasi itu di area mana? Ini dijelaskan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 5552. Anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu akhbarahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbah wa yanhar bil musalla. Jadi Nabi Muhammad kalau melaksanakan pemotongan hewan kurban itu ada di musola. Nah, kita di tempat kita ini Bapak Ibu, musola kita bedakan dengan masjid. Kalau masjid itu tempat ibadah yang lokasinya lebih besar dan biasa dilakukan untuk sholat Jumat. Kalau musola itu surau. Tapi dalam bahasa hadis, masjid dan musola enggak seperti itu pemahamannya Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa hadis, masjid itu maknanya sesuai dengan nama. Masjid itu kan, kalau misalnya kita tasrif, kita rubah grammarnya dalam ilmu shorof, masjid itu sigotnya adalah isim makan sama tempat. Artinya masjid itu tempat sujud. Jadi masjid di zaman Nabi, ta'rif dan definisinya itu ismul makan, nama tempat. Bukan ismul bina, nama bangunan. Nah, ini namanya masjid. Jadi kalau misalnya masjid itu mutlak dimaknai sebagai ismul bina, nama bangunan, Nabi jarang sholat di masjid, Bapak Ibu. Sebab di Kitabul Maghazi dalam Sahih Bukhari ini disebutkan Nabi itu pernah memimpin pertempuran sebanyak 19 kali. Kalau ditambah dengan pertempuran kecil jadi 21 kali. Nah, dalam pertempuran itu kan berjalan, nggak ada kendaraan cepat canggih seperti sekarang, jadi jauh. Jadi karena jauh, nanti sholatnya di hamparan padang pasir, di lembah. Ya. Nah, masjid yang masyhur cuma dua, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Kuba di Kuba, sekitar 3 mil dari Madinah. Nah, jadi masjid di zaman Nabi itu ismul makan, nama tempat. Kalau sekarang masjid itu ismul makan wal bina, nama tempat plus nama bangunan. Sebab di zaman sekarang ada teritorial. Kalau masjid zaman sekarang tidak punya bina, bangunan, hanya lapangan saja di tempat kita. Ya panas kepanasan, hujan kehujanan. Di negeri Hijaz jarang hujan, Bapak Ibu. Hujannya jarang gitu di negeri Hijaz. Mekah Madinah itu bagian dari negeri Hijaz. Dan satu hal lagi, kalau kita membangun masjid di zaman sekarang, ini kadang-kadang kita banyak yang hanya mengandalkan surat hibah, tidak punya sertifikat. Sehingga suatu hari misalnya ada satu daerah yang di situ muslimnya minoritas. Misalnya ini satu negara, muslimnya minoritas. Kemudian ada pemimpin non-muslim
Atau misalnya Muslim tapi nggak suka dengan Islam itu sendiri. Sertifikasi tempat ibadah habis nih, karena hanya mengandalkan surat ibadah, tak punya sertifikat. Nah, sementara rumah kita ada sertifikat, tapi kenapa tempat ibadah kita nggak kita urus sertifikatnya? Jadi masjid di zaman Nabi itu ismul makan, artinya tempat sujud. Ada hamparan padang pasir, ini masjid kalau dipakai sujud. Nah, kemudian musola itu artinya lapangan, bukan masjid kecil. Musola itu artinya tempat sholat, ya. Tempat sholat yang di sini maksudnya lapangan. Jadi Nabi kalau melaksanakan sholat Idul Adha, beliau di lapangan. Kalau gitu, berarti yang lebih baik kita sholatnya mesti di lapangan, Pak. Sekali lagi Bapak Ibu, negeri Hijaz ini jarang hujan. Negeri kita tempatnya hujan. Nah, makanya biasanya bikin alternatif. Nah, nanti mau sholat di lapangan Sungai misalnya, tiba-tiba hujan, nanti pindah ke masjid. Sebab negeri kita ini sering hujan. Jadi Nabi ketika beliau nyembelih, ya beliau di musola, di lapangan yang posisinya tak jauh dari lokasi melaksanakan sholat. Nah, jadi ketika kita mau menyembelih hewan kurban, sebaiknya kita punya tempat sendiri, sehingga nanti tidak mengganggu masyarakat, tidak mengganggu ya warga yang tinggal, sehingga kita sudah tahu ini lokasinya di sini. Sehingga aliran darah dari hewan kurban itu, ya baunya dan segala macam, ini hanya di satu tempat saja. Nah, kemudian apalagi yang dilarang? Ya, kalau tadi itu tentang sedikit tentang anjuran-anjuran, nah sekarang tentang larangan. Ada beberapa poin yang harus digarisbawahi yang mesti kita jadikan sebagai rambu-rambu ya. Bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah kurban itu ada poin-poin rambu-rambu yang mesti kita jaga. Nah, dalam hadis Bukhari nomor 1716 ya. Itu ada satu riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam faqumtu 'alal hutni fa amarani fa qasamtu luqumaha thumma amarani fa qasamtu jilalaha wa juludaha. Wa fi riwayatin amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma 'alal hutni wa la u'tiya 'alaiha syai'an fi jizaratiha. Jadi sahabat Ali pernah diutus oleh Nabi untuk ngurusin hewan onta beliau yang untuk dijadikan kurban. Jadi begitu hewan onta ini sudah disembelih, kemudian dibagi-bagi semuanya termasuk kulit-kulitnya juga ikut dibagi-bagi juga. Jadi tidak boleh ada yang disimpan, atau misalnya nggak boleh juga itu tukang jagal nge-request, nggak boleh. Sebab Khalifah Ali di sini, sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa semua ya hewan kurban Nabi itu bagian-bagian tubuhnya dibagi rata semua, dibagi-bagi kepada orang. Tidak ada yang disisakan untuk diberikan kepada tukang jagal. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa tukang jagal dia tidak boleh mengambil daging atau bagian dari hewan atau bahkan merequest, Pak ini kami butuh tukang jagal Pak, banyak sapi. Oh ya, tapi saya request kepala satu ya. Nah ini nggak boleh. Karena nggak boleh, ini berarti haram hukumnya Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati kita ngurus hewan kurban ini, pahalanya besar, tapi kalau salah, dosanya juga besar. Nah, jadi kita kalau misalnya jadi tukang jagal, kita nggak boleh request ya, atau misalnya ngambil sembunyi-sembunyi. Wah, saya kan yang tukang potong-potong, saya tukang sembelih, wajar dong kalau saya ngambil. Nabi melarang itu. Nah, terus gimana tukang jagalnya? Masa nggak dikasih apa-apa? Nah, tukang jagalnya ini dikasih Bapak Ibu, tapi bukan ngasihnya daging. Ngasihnya apa? Ngasihnya uang. Dalilnya mana? Ini bisa kita baca di Sahih Muslim nomor 1317. Kalau di Sunan Abu Dawud hadis ke 1769. Kalau di Sahih Bukhari hadis ke 1717. Bahwa an Ali radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butnihi wa aqsima juludaha wa jilalaha wa amarani alla u'tiyal jazara minha syai'an. Jadi Nabi memerintahkan kepada saya
kata sahabat Ali bin Abi Thalib, supaya jangan memberikan daging kepada tukang jagal. Sebab ini peruntukannya bukan untuk tukang jagal. Terus tukang jagalnya macam mana? Kata sahabat Ali, wa qala nahnu nu'tihi min indina, kami kasih dia upah, uang. Zaman itu uangnya dua, kalau enggak dinar ya dirham. Dinar itu keping emas, dirham keping perak. Nah, itu caranya. Jadi kita bayar pakai uang. Terus uangnya ngambilnya dari mana, Pak? Ngambilnya dari orang yang sahibul kurban. Nah, makanya kan biasa ada tambahan ya, sahibul kurban. Oh, ini harga kambingnya 3 juta. Kemudian ditambah ongkos untuk sembelih misalnya 50.000. Jadi 3 juta 50.000. Nah, jadi bukan mengambil dari daging-dagingnya tadi. Bahkan termasuk juludaha wajilalaha. Julud itu jamak dari jildun, jildun itu kulit. Jadi kulitnya pun ikut dipotong-potong, dibagi-bagi. Kita kadang-kadang kulitnya kita ambil sendiri. Nah, ini seharusnya kalau kita mengikuti hadis ini kulitnya juga dipotong-potong. Jadi dipisah. Ini misalnya kantong bagian daging di sini. Ini kantong khusus untuk mencacah-cacah kulit. Jadi nanti setiap kantong yang berisi daging ini dimasukin mungkin 1 cacahan kulit. Sehingga semuanya ludes terbagikan. Nggak boleh kita simpan meskipun hanya kulit. Bahkan saya pernah melihat Bapak Ibu dulu ya, yang lihat langsung ini di salah satu masjid di Jepang ini, tukang jagal itu. Jadi di saat orang selesai nyembelih-nyembelih, dia ngambil ini alat vital kambing itu di kantong, masukkan dalam bangku. Nah, kemudian ada yang tahu, Pak, nggak boleh ini dimasukin. Nah, baru kemudian dikeluarkan. Jadi ini yang jadi masalah tadi itu Bapak Ibu, kenapa kok keberkahan di zaman Nabi tidak sama dengan di zaman kita? Kualitasnya beda, kualitas amalnya beda Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya Bapak Ibu. Ini sudah mau isyraq. Betul, kalau ada yang mau bertanya. Kalau Bapak Ibu tidak ada juga tanya. Nah, kemudian satu poin lagi Bu, ada yang lupa tadi ya. Terus gimana Pak kalau misalnya hewan kurban itu dibisniskan, dagingnya dijual atau kulitnya dijual? Karena orang nggak mau nih ya, kulit itu Pak, kulit kami nggak ada yang mau nih. Nah, kemudian ada satu orang inisiatif dijual, baik dijualnya itu nanti untuk diinfakkan ke masjid, atau dikantongi sendiri, atau dipakai untuk tasakuran pembubaran panitia misalnya. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyata lahu. Ini kita bisa baca di kitabnya Imam Hakim Al-Mustadrak juz 2 halaman 422, kalau di Sunan Baihaqi nomor 19.708. Jadi orang yang menjual bagian dari hewan kurban tadi termasuk kulitnya, fala udhiyatalah, maka tidak ada kurban bagi orang tersebut, gugur, batal jadinya. Jadi makanya kalau kita mau niat mau kurban, nah bismillah, nggak usah ada unsur-unsur bisnis. Kalau kita mau bisnis jadi toke aja. Tapi kalau kita mau kurban, tujuan kurban ini untuk dibagikan, bukan untuk dibisnis. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Nah, ini saya sebenarnya bawa 2 kitab, yang sebelah kanan Sunan Sahih Bukhari, sebelah kiri Sunan Tirmidzi. Jadi di Sahih Bukhari maupun Sunan Tirmidzi ini ada sama-sama bab tentang Idul Adha. Nah, jadi kalau di Sunan Tirmidzi ya ini ada khusus pembahasan fikih tapi isinya hadis semua. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada next atau pertemuan selanjutnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat.
الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارفع عنهم عذاب القبور وارفع عنهم عذاب المحشر واحشرهم يوم القيامة في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا واجعلنا من حسن الخاتمة ولا تجعلنا من سوء الخاتمة اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من أهل القرآن الكريم من علماء العاملين الراسخين في علومهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.